Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang kelima dan yang keenam. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan, yaitu urusan dunia, dan hari ketika goncangan yang sangat dahsyat menggoncang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 5 dan 6. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan, kita masih berbicara tentang tugas malaikat dalam surat An-Nazi'at. Pertama, malaikat mencabut nyawa dengan keras, dengan sadisnya. Yang kedua, malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut dan kasih sayang. Lalu Allah bercerita tentang bagaimana kepatuhan, ketaatan malaikat. Dia berlomba-lomba, dia langsung tugasnya itu dikerjakannya. Tidak ada pertimbangan kalau orang jahat dipacapek matinya, kalau orang baik dipalambe matinya. Tidak. Kalau sudah datang perintah, meluncur saja malaikat. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Ya. Lalu Allah bercerita tentang semua itu diurus, dikerjakan oleh malaikat yang bahasanya fal mudabbirati amra, mengatur segala urusan. Ya kan? Cerita tentang urusan kematian, bagaimana cara malaikat mengerjakannya, mencabutnya, lalu tidak lalai sedikit pun. Lalu Allah menceritakan bagaimana malaikat ikut mengatur, ditugaskan untuk mengurus urusan dunia. Maka itu ayat yang ke-6, Allah bercerita tentang yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika goncangan yang sangat dahsyat menggoncang. Kapan itu hari yang sangat dahsyat bergoncang itu? Itulah hari kiamat. Apa hubungan malaikat yang bekerja, malaikat yang mengatur, ya kan, segala urusan? Nah, termasuk pada hari yang sangat bergoncang ini, itu di situ juga malaikat ikut andil di dalam menggoncang ya dunia ini dengan goncangan yang hebat. Ya, nanti ketika ada ayat iza zillatil ardu zilzalah, ketika bumi digoncang dengan goncangan yang hebat, ya, di tapi tarikh, diindang di tapi tarikh, kata beliau, digoncang, dinaikkan, diturunkan, kemudian digoyang. Dan itu yang disebut dengan yauma tarjufur rajifah, ya, pada hari ketika goncangan
yang sangat dahsyat, menggoncang. Hari itu dimulai dengan ditiupnya sangkakala. Nah, siapa itu yang meniup sangkakala? Malaikat, ya kan, Islam. Jadi malaikat ditugaskan oleh Allah. Nah, itu tadi. Jadi malaikat yang mengatur, yang mengurus, mulai dari urusan-urusan kematian sampai mengurus urusan hari kiamat. Apakah malaikat itu tahu kapan hari kiamat? Tidak tahu. Berarti pas nunggu saja, pas perintah datang baru malaikat tahu. Itu dibuktikan ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya kan, ketika Rasulullah berada di masjid, ya kan, di Madinah, datang seorang laki-laki pakaiannya putih-putih, lalu duduk bersimpuh di hadapan Rasul, lututnya beradu dengan lututnya Rasulullah. Lalu disitulah orang ini bertanya tentang ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan. Nah, termasuk kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya itu adalah Rasulullah, yang bertanya itu adalah laki-laki yang datang tadi. Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Berarti kedua-duanya tidak tahu. Rasulullah juga tidak tahu kapan hari kiamat. Orang yang datang itu juga tidak tahu kapan hari kiamat. Maka kiamat itu hanya ilmunya di sisi Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah saja. Tidak ada manusia yang tahu, termasuk Nabi Muhammad. Tidak ada juga malaikat yang tahu. Jangankan malaikat pencabut nyawa, malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya kan? Nah itu, kalau begitu kapan? Ya ketika Allah perintahkan. Kalau sudah diperintahkan, ya kan? Maka pada waktu itulah mulai hari kiamat. Jadi malaikat yang bertugas meniup trompet sangkakala itu baru ditiupnya trompetnya itu ketika sudah ada perintah, ya kan? Sampai kok tahun baru tuh nyetiup trompet enggak, ya kan? Itu atau iseng-iseng malaikat cuci bolu enak, ya kan? Karena memang kalau sudah ditiup trompet dia akan terjadi hari kiamat. Yauma di sini adalah hari yang khusus, bukan hari-harian tapi adalah hari kiamat. Tarjufu itu goncangan, ya kan? Goncangan yang sangat hebat, ya kan? Rajifa dua kali di situ. Goncangan tarjufu rajifa. Jadi satu goncang menggoncang. Jadi berlipat-lipat goncang, maka itu bisa diterjemahkan goncangan yang sangat hebat, dan itu memang meresap kepada sahabat-sahabat Nabi. Makanya kalau dulu itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bicara tentang hari kiamat, itu kalau datang badai, itu pikiran orang-orang berpikir, itu yang hari kiamat. Begitu dekatnya dengan ilmu, ya. Pamannya terpeleset kayak Umar bin Abdul Aziz pas naik jenjang terpeleset kakinya, tergoncang jiwanya. Pada waktu itu yang teringat langsung iza zilatil ardu zilzalah. Itu begitu hebatnya meresap, ya kan, ke jiwanya,
para sahabat dan tabi'in tentang pemahaman agama. Sebenarnya orang Minang kan lah tando-tando, ya, rantiang dan tahu jo rantiang dan kama jujur ada tak bahasa itu tanpa bahasa kiasan, tahu jo dahan dan kataban ke itu kan. Kini jangan rantiang kama jujur ada alu lah tiba kapalo nak tahu jo orang begitu, ya nak begitu. Jadi goncangan itu menyebabkan mereka teringat, ya kan, iko kiamat nak, iko goncangan begitu ya. Makanya ilmu itu dibawa gitu ketika dalam kehidupan, ya kan? Ibu kalau makan minum apa doanya? Bismika Allahumma haya. Ada apa? Itu doa apa tuh? Bukan lalu. Ada yang doa ada tadi nak. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bagaimana mengkaitkan makanan dengan neraka? Coba bayangkan. Iya kan? Kalau Allahumma barik lana fima razaqtana, itu kan doanya nyambung itu. Ya Allah, ya. Allahumma itu asal katanya dari ya Allah. Ya itu ya nida Allah. Jadi kalimat Allahumma itu asal katanya wahai ya Allah. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan. Wajar karena kita mau makan, mau minum. Tapi ada ujungnya wakina azabannar. Ketika teringat tentang neraka di waktu makan, berarti kan didempetkan pikiran orang tentang neraka itu ke apa yang dia makan. Contoh, ketika Rasulullah lewat di sebuah kebun kurma, pada waktu itu memang agak sedikit lapar. Kemudian dengan Abu Bakar, kemudian yang punya kurma itu salah seorang sahabat Rasul di Madinah, lalu mampirlah di kebun kurma itu. Akhirnya pemilik kurma memberikan berapa kurma kepada Rasulullah dan berapa mangkok minuman, air minum. Ketika Rasulullah makan kurma itu dan mau minum itu, Nabi pegang kurmanya. Summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Makan kurma yang takana apa? Ini nanti akan ditanya oleh Allah. Bayangkan, jawab ikut dan nak tiba-tiba jawab. Apa nak kau paci, apa nak kau ambil, apa nak kau makan. Dah tiba pertanyaan itu. Nabi mampir di kebun kurma, kemudian mau makan kurma, takana. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ini kurma yang kita makan ini akan ditanya nanti di akhirat. Bayangkan itu. Ini kalau tiba pertanyaan, kang ambil piti kau, ngambil harato kau, ya kan? Kamu mengarah jual kau, tiba pertanyaan itu, summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Ini sebenarnya Bapak Ibu pengaruhnya kepada kita, ya kan, bahwa akan ada hari yang goncangannya adalah amat dahsyat, ya, yang disebut dengan yauma tarjufur rajifah, hari yang pada waktu itu goncangan yang sangat hebat, itulah hari kiamat. Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan salah satu peristiwa yang mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Kata rajifah atau goncangan ini bukan sekedar gempa biasa yang kita ketahui di dunia ini, tapi adalah sebuah goncangan yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Jadi
tidak lokal dah Pak. Ya kan, kalau gempa gini kan lokal kan, Padang gempa, Mentawai gempa, tapi ya di Lampung tidak gempa. Ya kan, kalau besok itu kita biarkan seluruh alam akan mengalami guncangan yang hebat. Hasbi menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang sebuah peristiwa besar yang akan terjadi, yaitu pada hari kiamat. Dan beliau mengatakan rajifah merujuk pada guncangan atau gempa yang sangat dahsyat yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Hampir seluruh ulama tafsir ya menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa yang dahsyat yang dimulai dari ditiupnya sangkakala. Maka kata Allah, ya kan, apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Itu tidak mudah. Jadi nampaknya Bapak Ibu, insya Allah bagi kita, ya, walaupun kita tidak bertemu dengan hari kiamat, ya, tapi kematian kan ketemu juga, ya kan. Hampir merata semuanya menginformasikan yang kiamat besar itu nanti hanya akan dialami oleh orang-orang kafir. Tapi tanda-tanda itu akan kita alami. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar, tapi yang goncangan yang hebat itu akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Jadi kalau begitu nampaknya yang terakhir nanti hidup siapa? Ya orang-orang kafir. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau datang hari itu, sekurang-kurangnya bagi kita ya ini, bahwa kita yakin kejadian hari kiamat ini menggambarkan peristiwa yang goncangan yang dahsyat, itu ilmunya untuk kita. Kemudian mengingatkan akan kekuasaan Allah. Jadi kita mengkaji ini hari ini, ya kan, bahwa di situ ada kekuasaan Allah yang apabila sudah saatnya datang itu tidak akan ditunda sedikit pun, ya kan, dan itu dirahasiakan oleh Allah kapan terjadinya hari kiamat. Peringatan akan kehidupan akhirat, bahwa dunia ini akan berakhir, ya kan. Jadi kalau sudah cerita tentang kematian, kalau cerita tentang bagaimana kita akan mengalami kiamat besar itu, bumi ini akan berakhir, kok manusia masih berleha-leha dengan kehidupan dunia. Malaikat saja sami'na wa ata'na, kok masih ada manusia yang melalaikan. Ini diingatkan sebenarnya Pak tentang kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini bagi kita ngambilnya begitu, bahwa pasti terjadi hari kiamat, dan hari itu dibayangkan hari ini dengan goncangan yang amat dahsyat. Walaupun insya Allah kita tidak mengalami itu, ya kan, ya, karena memang kalau dia bilang kiamat dekat, katakan ada yang mengejar tahun 2002 batangkan rencananya, tapi dah jadi dia nak. Kemudian ada yang mengkaitkan tahun Hijriah ini tidak sampai 1500, ya kan. Tapi saya mau mengunci Bapak Ibu, kalau bicara tentang hari kiamat, jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Jangankan malaikat-malaikat yang bertugas yang lain-lain, yang bertugas meniup trompet saja yang akan dimulai peristiwa hari kiamat pun tidak tahu, ya kan, kapan akan ditiup trompet itu. Walaupun mungkin kata-kata tangannya mungkin gitu ya, mencari keadaan alam deh. Tapi ya kalau perintah belum ada, tapi dia pasti, itu dia. Jadi Allah menceritakan yauma turjufur rajifah ini adalah menunjukkan kiamat itu pasti
akan datang. Lalu peringatan, ya kan? Nah, peringatan kepada manusia yang masih ya ingkar kepada Allah bahwa ada hari akhirat. Kita bayang deh ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak ada hari akhirat, kalau tidak ada surga, tidak ada neraka tu, berakhir kita. Leka ada orang tiba pagi kau. Pokoknya lapis saja sudah meninggal. Itulah hewan kan? Bagi hewan kan lapis saja. Pas mati tidak ada surga, tidak ada neraka. Tu maka tidak tibanya pagi kau pak. Ya kan? Tu hewan maka tidak tiba ke masaji. Baik tu, nya tidak ada nangka dinikmatinya bisa ada. Nangka dirasuan sengsara pun tidak ada. Cuma kalau dibuat peraturan nanti hewan akan mengalami kenikmatan kesengsaraan kecuali yang datang ke masaji, insyaallah mungkin bagi kinci wajo hewan di situ gitu. Ya kan? Tapi manusia sudah diingatkan tentang hari akhirat. Sampainya dua saja. Kalau tidak di surga, neraka. Ambo di antara taruh sela ustaz besok di sela-selanya sajalah, nak do sela-sela itu tidak ada, ya kan? Nah, maka itu ini pengingatan kepada kita. Lalu bagaimana Allah menjelaskan munasabah ayat 5, ya kan, dengan ayat 6. Ayat 5 berbicara tentang malaikat-malaikat mengurus semua urusan. Di ayat 6-nya Allah bicara tentang urusan yang amat dahsyat, yaitu peristiwa hari kiamat. Dan hari kiamat itu juga diurus oleh malaikat. Jadi tidak awak saja yang diurus, tidak dunia aku saja. Jo akhir dari kehidupan dunia pun diurus oleh malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini kajian kita mudah-mudahan menambah ya keyakinan kita bahwa kita harus mempersiapkan bekal yang terbaik menuju kepada akhirat. Ini dia Bapak Ibu lala mau jadi orang Islam saja. Di waktu ayat ini turun, banyak orang tak percaya di hari akhirat itu. Macam-macam orang membantah. Kini di awak lah Islam, awak diberiman sadanya, makanya awak santai saja menerima, meyakini. Kalau dulu di Makkah malah banyak cerita, masa iyo lah tulang-tulang mereka akan dibangkit nanti lihat. Tak segampang seperti kita menerima hari ini. Bayangkan sajalah pada waktu itu masih banyak yang kelompoknya abu-abu, kan masih banyak waktu itu, ya kan? Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk juga Abu Janda kan. Nah, itu. Jadi kalau kini wak bisa menerima, meyakini, karena kita sudah bagian dari orang yang beriman kepada Allah, beriman juga kepada hari akhir. Memang itu yang paling dahsyat sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada hari akhir.